Awal 2015, aku diminta teman Soyo, It, untuk mengantarkannya ke sebuah tempat terpencil di selatan Jawa. Saat itu, dia sedang dalam keadaan putus asa karena istrinya meninggalkannya akibat masalah ekonomi dan hinaan dari keluarga istrinya. Sakit hati dan desperasi membuatnya mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan melalui ritual pesugihan yang terkutuk. Dia telah menjual rumahnya untuk membiayai ritual ini, dan imannya telah hancur karena tekanan penderitaan. Aku awalnya menolak permintaan It karena perjalanan ke tempat itu sangat jauh dan berbahaya. Jalan yang harus dilalui adalah jalan tanah yang rusak dan melewati area hutan di lereng gunung yang angker. Namun, It memohon dengan sangat, dan aku tidak tega meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Akhirnya, aku setuju untuk mengantarkannya meskipun dengan berat hati. Setelah perjalanan yang melelahkan selama 17 jam, kami akhirnya tiba di rumah panggung yang terletak di tengah hutan. Bau kemenyan yang menusuk hidung langsung menghantam kami saat masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah, seorang dukun, menatapku dengan sorot mata yang tajam dan menyeramkan. Malam itu, ritual dimulai dengan It disuruh makan lontong sayur yang ternyata berisi ulat dan belatung menjijikan. Aku langsung merasa mual dan lari keluar untuk muntah. Saat aku muntah sampai perut kosong, aku melihat sosok tinggi besar berbulu dengan lidah menjulur menatapku dari balik pohon tidak jauh dari tempat aku berdiri. Aku langsung merasa takut dan lari masuk ke rumah dukun itu lagi. Puncaknya, It menyembelih seekor monyet sebagai tumbal dalam ritual pesugihan itu. Jeritan monyet itu terdengar seperti jeritan anak kecil di telingaku, membuat aku menangis dalam hati dan menyesal telah membawanya ke tempat ini. Semalaman, suara tangisan dan rintihan monyet itu menghantuiku. Pagi harinya, kami memutuskan untuk pulang. It tampak berbeda, dan aku melihat bulu mulai tumbuh di tubuhnya sekilas, tapi ketika aku lihat dengan seksama, dia kembali normal. Namun, saat aku melihat ke kaca spion tengah, aku melihat 3 sosok hitam duduk di jok belakang, mata mereka melotot ke arahku. Aku beristighfar sepanjang jalan dan tidak berani menoleh atau melihat kaca spion lagi karena merasa ada mata yang mengawasi dari belakang. Saat tiba di kampung It, aku melihat kerumunan orang di depan rumahnya. Ternyata anak It meninggal mendadak. It menangis, tapi aku hanya bisa merasaan jijik. Dalam hati, aku tahu bahwa yang It korbankan semalam bukanlah hanya monyet, tapi juga anaknya sendiri sebagai tumbal pesugihan. Aku segera pergi tanpa pamit, meninggalkan It dan keputusasaan yang menghantuinya. Aku mungkin miskin, tapi aku lebih memilih hidup seperti ini daripada menukar iman demi harta. Sampai sekarang, aku tidak pernah mendengar kabar It lagi. Mungkin dia sudah mati, atau mungkin dia sedang menikmati kekayaannya, dikelilingi oleh iblis yang telah menghantui hidupnya.